Perkenalkan, nama saya dari bisa dipanggil Lula. Saya dari Tuban. Halo. Biasa dipanggil Ria. Saya asal dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Sufi Wirawati, biasa dipanggil Sufi. Saya asal dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemanan laut ya. Pertama-tama yang paling dasar dari laut adalah pengertian dari laut. Laut merupakan sebuah perairan asing besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam artian yang lebih luas, laut adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling berhubung di bumi yang dianggap sebagai samudra global atau samudra utama. Asal kalian tahu, lautan di Indonesia itu adalah lautan terpanjang di dunia kedua. Panjangnya itu kurang lebih sekitar 93 meter. Kalau nggak salah ya, jadi Indonesia itu punya lautan yang sangat luas dengan kekayaan daya sangat kaya sekali. Terus selanjutnya seperti yang tadi, Indonesia mempunyai bintang laut yang hidup di ekosistem laut. Yang merupakan ekosistem laut sendiri adalah kehidupan di laut yang mencakup unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur abiotik sendiri meliputi ikan, kerang, ganggang, anemon, serta lainnya yang bersifat hidup. Sementara unsur abiotik sendiri meliputi air, oksigen, cahaya matahari, pasir, darah, batu, serta lain yang bersifat mati. Jadi di sini tumbuhan laut seperti rumput laut itu termasuk dalam unsur abiotik yang mana dia merupakan tumbuhan, tapi dia tumbuhan yang tidak sejati karena rumput laut itu tetapi dia tidak punya akar sejati, tidak mempunyai daun dan dia mempunyai batang yang seperti apa ya, kayak gaib gitu loh. Dalam laut sendiri juga mempunyai produksi sendiri, yaitu salah satunya sampah laut. Apa yang terjadi jika keduanya dapat tersebut digabungkan, laut dan sampah laut akan menjadi lautan yang penuh dengan sampah. Iya.
Tahun diperkirakan 180 juta ton plastik dibuang ke laut. Boleh lagi? Ya. Kan ya? Maaf ya guys. It's really bad actually to see that Indonesia at the moment are supplying the second largest of plastic garbage to the ocean. We should feel ashamed and we should not do it. Apa yang direkam tulis Australia di Nusa Lembongan awal Februari 2018 itu tak dunia. Lauren cukup mengatakan, Taiwan harus mengais makanan di antara sampah plastik. Sebulan berselang, warga Inggris Rich Horner merekam dirinya saat menyelam di Nusa Penida, Bali. Rekaman itu semakin memperlihatkan betapa perairan Bali telah menjadi lautan sampah. Limbah plastik yang mengepung Bali berasal dari Jawa yang terbawa arus di musim penghujan. I have said myself, I have to cry. I have to paddle miles and miles to get a really water ocean that there is no plastic anymore. Yang terlihat di Bali belum seberapa, sebab tiap tahun diperkirakan penduduk Indonesia membuang 9 juta ton sampah ke laut. Warga Bali tak tinggal diam. Akhir Februari lalu, 12.000 orang bergotong royong mengumpulkan sampah yang tersebar di 55 titik. Hasilnya, dalam hitungan jam, sampah yang terkumpul beratnya mencapai 40 ton. Penggagas aksi Bali Biggest Clean Up itu bukan pemerintah, melainkan dua remaja putri, Wisda bersaudara. Sejak 2013, remaja bernegara Belanda itu sudah aktif mengapanyakan perang melawan plastik di pantai Bali. Apa yang menggerakkan mereka? Kita sudah tahu kita punya banyak waktu sulam. Everything is happening in our lifetime. Ada di tahun 2050, saintis dan ada banyak artikel bilang ada lebih banyak waktu daripada kita di laut. And we're going to be alive. We're going to be here. So what are we going to do about it? Kaum aksi Bye-Bye Plastic Bags yang mereka prakarsai sudah terkenal hingga ke mancanegara, termasuk Jerman. Tahun 2017 mereka menjadi penerima termuda penghargaan Bambi, ajang penghargaan tertua di Jerman. Kenapa dunia menaruh perhatian atas upaya mengurangi sampah plastik di laut Indonesia? Indonesia at the moment are supplying the second largest of plastic garbage to the ocean. Saban tahun diperkirakan 180 juta ton plastik dibuang ke laut dunia. Indonesia terancam dituntut ganti rugi jika sampah dari tanah air terbukti merusak terumbu karang di negara lain. Corals that are in contact with plastic have an 89% likelihood of having disease, compared to just 4% of disease in the corals that didn't have the plastic waste touching them. Tapi polusi plastik di lautan Nusantara tak hanya menjadi masalah di Indonesia. But don't blame it only also to Indonesia. First, we also have to make Indonesia aware plastic is garbage. Because many people think plastic is not garbage. Lead is a garbage. Yeah, that's also another obstacle that we have to face. And all these plastics are coming from industry. And so we probably will also successful if we can take down the industry who produce this plastic. Selain lewat kebijakan, solusi mengatasi limbah plastik dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
Misalnya pengolahan sampah plastik sebagai bahan campuran aspal seperti yang diterapkan di Bali sejak tahun 2017 lalu. Teknologi yang dikembangkan ilmuwan kimia asal India tersebut diyakini mampu membuat beban aspal 40% lebih kuat. Jika semua limbah plastik dapat diolah, diperkirakan Indonesia bisa membangun ruas jalan sepanjang 190.000 km. Itu sama dengan separuh jarak antara bumi dan bulan. Lantas, bagaimana dengan kita? Apakah ada hal mendesak yang bisa kita lakukan sekarang? Melati Wistem memiliki beberapa saran yang bisa kita ikuti. Kita masih tahu, there's still a lot of work to do. Guys, education kita harus berubah mindset. Kita tidak harus ke warung dan kantong lagi, ambil kantong plastik, tapi kita harus ingat bahwa tas sendiri. Anda memiliki usulan kegiatan lain agar pantai Indonesia tak hanya indah di permukaan, tapi juga bebas plastik di bawah perairannya? Atau Anda punya ide kreatif lain yang bisa membuat Indonesia lebih bersih? Tulis usulan dan pengalaman Anda pada halaman komentar dan jangan lupa berlangganan kanal YouTube TV Indonesia untuk menemukan ide inspiratif lainnya. Faktor penyebab sampah tercemar di laut, pembuangan limbah industri, pertambangan dilepas di pantai, tumbuhnya sampah, tumpukan sampah, eksploitasi ikan. Disebabkan oleh pembuangan sampah tidak pada tempatnya, proses pengolahan limbah sampah yang buruk, kurangnya pengolahan sampah di kota-kota besar. Jadi, kan kita harusnya kalau membuang sampah itu jangan sembarangan ya teman-teman. Maksudnya kayak di tempatnya, kalau bisa ya dikurangin penggunaan sampah plastik kalau bisa. Jangan berlebihan, kasihan lautnya. Faktor pencegah sampah di laut. Ganti sedotan plastik dengan sedotan stainless. Usaha menggunakan tas kain, menggunakan tumbler, dan bawa air minum sendiri. Mengurangi penggunaan plastik dalam membungkus barang, mengganti plastik atau styrofoam dengan kotak makan. Kayak kalau kamu ke sekolah, usahakan kayak bawa tumbler sendiri, bawa kotak makan sendiri, biar mengurangi sampah gitu loh. Maksudnya biar nggak banyak punya sampah. Kesimpulannya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menjaga kebersihan lingkungan kita, terutama yang ada di laut. Karena kebersihan laut menjadi sesuatu hal yang sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Maka sangat penting bagi kita untuk menjaganya. Makasih guys. Apakah ada pertanyaan? Saya Saya. tadi perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fikri Ramadan, dan tadi bapaknya sudah menjelaskan tentang mengenai sampah plastik yang dampaknya memang begitu buruk ke lingkungan lautan khususnya. Ya, itu khususnya untuk sampah plastik. Sekarang untuk sampah-sampah lainnya, misalnya ada kapal terus kapal itu ngangkut minyaknya terus tumpah di laut. Gimana cara ngilangin minyaknya itu di laut? Kan nggak susah. Pertanyaan bisa ditampung dulu ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, perkenalkan dulu. Dari pengalaman untuk kita tidak berbuang sampah itu kan mulai dari kita dengan diri kita sendiri. Jadi caranya untuk mengendalikan diri kita sendiri untuk mengubah. Terima kasih. Ditampung dulu ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau nanya dapat dompet, dapat hadiah dari kami. Ya, di belakang.
sampah yang di laut kan menumpuk. Nah, di Indonesia ini kan banyak sekali sampah-sampah yang berserakan melangit utama di laut. Upaya pemerintah dalam menangani pencemaran laut ini gimana dalam bentuk faktor internal maupun eksternal? Oh ya, makasih mas. Makasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak, bagaimana cara membersihkan sampah di laut yang di situ banyak itu bagaimana? Ada lagi? Kan ada pencemaran laut yang lain kayak penggunaan bom dan pukat harimau buat tangkap ikan. Nah, caranya mencegah dua hal itu supaya nelayannya berhenti pakai dua hal buruk itu gimana? Penanganan sampah tumpahan minyak di laut dengan cara mengalokasikan tumpahan minyak menggunakan lampu pembatas atau oil booms. Yang kemudian akan ditransfer dengan perangkat pemompa atau oil skimmers ke sebuah fasilitas penerima reservator baik dalam bentuk tangki ataupun galon. Langkah penanggulangan ini akan sangat efektif apabila dilakukan di perairan yang memiliki dinamika air yang rendah, arus pasang surut ombak dan lain-lain, dan cuaca yang tidak ekstrim. Bisa disimak? Ya, makasih mas. Boleh menyanggah kok. Kalau ada sandaran yang menyanggah. Iya, silakan. Iya, silakan. Tadi kan penanggulangannya secara bisa bilang manual. Iya. Saya pernah menerangkan bahwa untuk menghilangkan minyak itu bisa dengan cara biologis dengan menggunakan bakteri. Apakah benar seperti itu? Kalau dalam penanggulangan tumpahannya itu belum ada dalam materi kuliah kami ya mas, tapi gunakan dalam merembes minyak adalah alkaniforax XP atau TE9 yang merupakan bakteri dari laut dan akan digunakan sebagai uji coba merekomendasikan pencemaran minyak di Semarang sendiri. Saya juga kurang tahu sih mas bakteri itu apa. Ya, makasih mas. Ya, kita kurang Untuk pertanyaan dari Mas Setia, tadi kan nanyanya bagaimana cara menghilangkan sampah yang ada di laut ya. Benar. Menurut saya itu hal yang mustahil ya, karena apa, laut kita itu kan besar gitu loh, kan nggak mungkin bisa hilang semua sampahnya, pasti cuma bisa sebagiannya saja. Tapi di sini itu ada seseorang yang bernama Jena Jamrek mengatakan bahwa mengangkat sampah dari laut bukan sampah di jempol belaka. Namun dia juga berpendapat bahwa cara ini tidak sebanding dengan hasilnya karena laut yang begitu luas. Kemungkinan hanya sebagian kecil saja sampah yang bisa diangkut, terutama sampah-sampah yang mengambang. Kalau sampah yang udah di dalam belum tentu bisa diangkat. Mas baju babu? Ya mau tahu namanya mas. Pemerintah menetapkan 5 strategi penanganan sampah laut. 5 strategi tersebut meliputi gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, laut maupun dan udara. Yang kedua, penanggulangan sampah di pesisir dan laut. Dan ketiga adalah mekanisme pendanaan atau pemerintah itu memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memberikan tempat penampungan sampah gitu loh. Terus yang keempat, penguatan kelembagaan, dan yang terakhir adalah pengawasan dan penegakan hukum serta penelitian pengembangan penelitian dan pengembangan
dan hal negatif dari sampah. Apakah ada sanggahan atau gimana lagi atau udah selesai? Oh, saya menjawab ternyata ya. Kemarin itu ada pelajaran di kuliahnya kakak. Sampah juga menyebabkan sangat terumbu karang. Karena kan terumbu karang itu tempat pijat, kan ya. Kalau misalnya terumbu karang kena sampah, berarti ikan yang mau hidup di terumbu karang itu jadi dia pergi. Dan sedangkan terumbu karang itu membutuhkan ikan untuk apa ya? Untuk ekosistem simbiosis mutualisme gitu loh. Saya menguntungkan terumbu karang membutuhkan ikan membutuhkan terumbu karang. Kalau terumbu karang sentuhan dengan sampah, jadi ikannya jadi pergi, terus terumbu karang jadi kayak langsung apa ya? Kayak mati gitu loh. Terumbu karang gila. Enggak. Gini, kalau di laut itu ada juga apa ya komponen. Yang pertama itu mangrove, yang kedua terumbu karang, yang ketiga laut. Nah, ketiganya itu yang menjadi sebab terjadinya banjir itu misalnya tidak adanya mangrove. Soalnya laut itu kan di sini kan terumbu karang, di sini mangrove. Kamu tahu mangrove nggak? Mangrove. Terus sini terumbu karang, sini laut. Nah, ya terumbu karang itu di tengah-tengah sini. Nah, laut itu fungsinya untuk mengurangi sedimen dari laut, terus terumbu karang itu untuk mengurangi arus dari laut, terus yang mangrove itu mengurangi derasnya arus dari laut. Jadi kalau terumbu karang nggak ada, nggak bisa terjadi. Tapi kalau mangrove nggak ada, bisa jadi banjir. Soalnya arus dari laut itu nggak ada jalannya. Tadi kan tanya soal kadang sama itu buat nangkap ikan. Itu berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2021 sebagai penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Jadi untuk mengurangi itu kita itu mestinya kayak bisa pakai alat tradisional gitu yang memungkinkan. Kan kalau misal bukan harimau sama bom itu kan sekarang dirancang kayak lebih modern gitu ya. Dan itu bisa merusak ekosistem laut, misalkan kayak terumbu karang gitu, terus habis itu lamun gitu itu semakin berkurang. Dan kalau misalkan kita memakai bukan harimau itu kan mengurangi kayak kecil ikan-ikan gitu kan juga ikut tertangkap dan ikan itu tidak dapat berkembang biak lagi gitu. Jadi mengurangi ekosistem dari laut itu. Kalau saran aku mending kita lebih menggunakan alat yang ramah lingkungan untuk menangkap ikan. Tombak. Ya contohnya pancing kali berdiri dan faktor yang mempengaruhi diri sendiri agar tidak membuang sampah kan. Kayak sebelum kita membuang sampah itu kayak harus ingat kayak sampah sembarangan, kayak seumpama kita membuang sampah sembarangan itu kayak bisa mencemari lingkungan, terus tanah bisa tandus, terus kayak kalau anak cucu kita juga ingin melihat kayak dunia ini masih bagus gitu, harus ditanamkan dari dalam diri kita sendiri agar kayak maksudnya kayak biar keesokan harinya bumi ini tetap bagus gitu loh, tetap hijau gitu. Ada sanggan? Terima kasih sudah bisa bertanya. Sekian acara pada malam hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ayo teman-teman semua.
prosesnya. Maaf ya, cuman hadiahnya ini bukan hadiah yang